Halo Lux Trader, ketemu lagi dengan gua Yuda di Lux Trade Academy. Di video kali ini, kita bakal bahas satu topik yang sering dianggap sepele dan sering dilupakan. Tapi justru ini paling sering disalahgunakan. Apa itu? Candlestick. Atau lebih sering tepatnya adalah pola candlestick forex yang paling penting dan wajib teman-teman semuanya pahami sebelum ngomongin soal entry, sebelum berbicara soal setup, apalagi sebelum ngomongin soal indikator. Kali ini gue mau mulai dengan satu kejadian yang hampir pasti pernah teman-teman semua alami ketika trading. Kalian buka chart, lihat satu candle panjang banget, bodinya gede, kelihatannya kuat. Entah bullish atau bearish, kalian mikir, wah, ini momentum sinyal kuat nih. Kalian langsung entry. Beberapa menit kemudian, harga berhenti lalu berbalik arah. Stop loss-nya kemudian kena. Dan kalian mikir, katanya candle ini kuat. Kalau ini sering kejadian, kemungkinan besar masalahnya bukan di market, tapi di cara kita, caranya teman-teman untuk ngebaca candlestick. Karena candlestick itu bukan sekedar bentuk, candlestick itu adalah cerita lagi-lagi. Cerita tentang pertarungan antara buyer dengan seller di satu periode waktu tertentu. Nah sayangnya, pengalaman gue, banyak teman-teman trader yang cuma hafal namanya aja, hammer, engulfing, pin bar, tapi nggak paham konteksnya apa. Makanya di video kali ini, gue nggak mau bahas puluhan pola candlestick. Kita fokus ke pola-pola paling penting dan juga paling sering muncul di market forex. Sekarang gue coba tanya dulu. Selama ini, kalau teman-teman lihat candlestick, kalian lebih fokus ke bagian apanya? Bentuknya atau posisinya di market? Karena jawabannya harus dua-duanya guys. Pertama kita pahami dulu struktur dasar candlestick. Jadi, setiap candle itu punya body dan punya shadow. Body itu nunjukin jarak antara open dan close. Shadow itu nunjukin sejauh mana harga ditolak. Shadow panjang itu artinya ada penolakan yang kenceng, yang kuat. Body kecil artinya ada keraguan. Dan ini penting banget buat kita pahami dan we keep in mind. Nah sekarang kita masuk ke pola pertama yang paling sering banget muncul. Pin bar. Pin bar itu candle dengan shadow panjang dan juga bodinya kecil. Artinya apa? Market sempat dorong harganya jauh sebenarnya, tapi ditolak keras dan ditutup kembali. Tapi ingat, pin bar yang bagus bukan soal bentuk doang. Jadi pin bar itu di tengah market itu nggak punya arti besar. Pin bar di area penting, support atau resistance, nah itu baru bernilai. Sekarang coba gue tanya, selama ini teman-teman semuanya kalau sering entry pin bar itu di mana? Apakah di area kunci atau asal ada bentuknya? Pola kedua, engulfing. Bullish engulfing atau bearish engulfing menunjukkan perubahan momentum ini sebenarnya. Jadi candle kedua ini menelan candle sebelumnya. Nah ini adalah tanda salah satu pihak mulai mengambil alih. Tapi sama seperti pin bar, engulfing tanpa konteks itu juga cuma gambar yang cantik. Engulfing di akhir tren atau di area support resistance, nah itu jauh lebih kuat dibandingkan dengan engulfing di tengah-tengah range. Ada lagi pola ketiga, inside bar. Inside bar itu sering disalahpahami oleh banyak trader. Banyak yang mikir ini adalah tanda reversal. Padahal sebenarnya inside bar itu adalah tanda konsolidasi. Market itu lagi diam sebenarnya, lagi ngumpulin tenaga. Nah, arah selanjutnya itu harus dikonfirmasi oleh breakout. Masuk terlalu cepat ke inside bar itu sering bikin trader malah kejebak. Kita juga perlu bahas satu kesalahan yang besar saat belajar tentang candlestick ini. Banyak trader itu cari pola paling akurat, padahal yang penting bukan akurasi polanya, tapi sinkronisasi dengan market. Candlestick itu sinyal mikro sebenarnya. Dia harus berjalan dengan struktur market, dengan tren, dan area-area penting. Jadi kalau enggak, dia cuma noise aja. Gua juga boleh tanya lagi, misalkan selama ini teman-teman semuanya itu lebih sering menggunakan candlestick itu sebagai konfirmasi atau sebagai sinyal utama. Karena fungsi terbaik candlestick itu adalah sebagai konfirmasi, bukan satu-satunya alasan untuk entry. Misal, kalian udah tahu market ini lagi uptrend, harganya retrace ke support, lalu muncul bullish pin bar. Nah itu ceritanya yang lengkap, bukan cuma ada pin bar nih, gas buy. Candlestick itu ngajarin kita satu hal penting, market itu hidup, market itu bereaksi.
Dan setiap candle itu meninggalkan jejak-jejak emosi. Ada takut, ada serakah, ada ragu. Dan kalau kalian bisa ngebaca itu semua, kalian nggak akan gampang ke-trigger oleh satu candle besar aja, guys. Karena teman-teman tahu, satu candle itu nggak pernah berdiri sendiri. Dia selalu menjadi bagian dari cerita yang lebih besar. Terakhir, sebelum gue tutup video ini, gue mau lempar beberapa pertanyaan ke teman-teman semuanya. Selama ini, pola candlestick apa yang paling sering bikin teman-teman semua salah entry? Apakah pin bar, apakah engulfing, atau candle panjang yang kelihatannya meyakinkan? Kalau teman-teman semua punya pengalaman terkait dengan situasi di atas, boleh bagikan di kolom komentar untuk kita bisa share, untuk kita bisa berbagi praktik baik dengan teman-teman trader lainnya. Dan kalau teman-teman semua masih punya pertanyaan yang ingin dikonfirmasi terkait dengan konten ini atau konten lainnya yang lebih general terkait dengan forex, boleh tuliskan di kolom komentar untuk kita jadikan referensi di video-video berikutnya. Gua Yuda, sampai jumpa di video-video berikutnya di Lux Trade Academy.